Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kerinduan di hatimu kepada mantan tak tertahankan. Lakukan ini agar mantan juga merasakannya. Ya. Jadi perpisahan karena mantan berkhianat. Dia happy, bahagia dengan orang ketiga, meninggalkan kita sendirian, terpuruk, sedih, kesepian. Maka manusiawi ketika kemudian seringkali kita merasakan satu fase di mana kerinduan itu tidak tertahankan. Kita menjadi gundah gelisah, apapun yang dilakukan jadi serba tidak enak. Makan tidak enak, tidur tidak enak, bekerja tidak enak, bawaannya pengen marah-marah terus, dan seterusnya. Maka kita perlu melakukan sesuatu, ya, agar jangan sampai kerinduan itu merugikan diri kita, merugikan pekerjaan kita, merugikan pendidikan kita, juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bawaannya kan pengen marah-marah terus. Siapapun yang ada di dekat kita, kita marahi. Padahal mereka tidak pernah punya kesalahan apapun kepada kita. Kesalnya hati kita, gelisahnya hati kita kan karena faktor mantan. Kenapa justru orang-orang yang ada di sekitar kita yang harus kecipratan, yang harus kena dampaknya, yang harus dimarahi. Nah, jadi apa hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan kerinduan itu, agar beban yang terasa berat itu bisa terangkat, bisa lega, dan kita bisa fokus kembali kepada apa yang harus kita kerjakan, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ketika beban itu berat, rasanya campur aduk, pengen marah, pengen nangis, dan seterusnya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Curhat itu baik, cuman kadang tidak ada orang di sisi kita yang mau mendengarkan. Atau kalaupun ada yang mau mendengarkan, kita yang tidak enak ngerepoti dia terus, ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Nonton film, mengerjakan hobi, dan seterusnya. Silahkan saja. Nah, ada satu kanal, jendela, ya, untuk mengeluarkan beban tadi yang sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Tapi kadang kita gengsi untuk melakukannya karena kita tidak mau dilihat atau dinilai orang sebagai seseorang yang lemah. Ya. Apa itu? Menangis.
Ya. Menangis itu manusiawi loh ya. Yang penting kan kalau orang menilai kita lemah, kalau kita nangis di depan orang ya. Kalau kita nangis sendirian tidak ada yang melihat. Kan tidak ada manusia yang kemudian akan menilai kita sebagai orang yang lemah, yang sedihnya berlebihan dan seterusnya. Jadi menangis itu adalah sebuah mekanisme yang Allah ciptakan. Karena itu kita dikaruniakan kantung air mata, ya, hati yang peka, sehingga memang fungsinya kalau kita tersentuh, kalau kita merasa beban itu berat, ya kita menangis. Ya. Nah, jadi saya sering tuh dapat pertanyaan, kalau kita menangis, kalau pas kangen banget sama mantan bagaimana Ustaz? Menangis saja. Ya. Awalnya masih menangis karena mantan, tapi kita bisa melatih hati kita, ya, niat kita. Dari awalnya menangis karena kangen, tak tertahankan kepada mantan. Kemudian setiap kerinduan itu muncul bercampur dengan rasa sedih, kita pengen menangis. Nah, hati kita niatkan menangis karena Allah. Kan kita seharusnya sedih juga. Kita bisa menangis karena kangen kepada mantan. Padahal mantan jauh. Dan kita tidak pernah bisa menangis karena kangen kepada Allah. Ya, padahal Allah amat dekat dengan kita, tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Nah, jadi diniatkan ketika mau nangis, menangis karena Allah. Lambat laun, setiap air mata yang tercurah itu bernilai ibadah. Dan ketika kita menangis, kita akan merasakan kelegaan, beban kita akan terangkat, kita merasa lebih segar, ya. Dan ketika kita berdoa, maka kanal jendela yang mengeluarkan beban tadi itu juga akan terhubung kepada yang menyebabkan kita menangis, ya. Nah, kalau kita nangis sendirian dan tidak memanfaatkan momentum menangis itu untuk berdoa, ya, mengembalikan semua beban kesedihan itu kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah. Kita memohon petunjuk kepada Allah bagaimana cara yang terbaik. Ya, jadi kita nangis, ya nangis sendirian saja. Mantan tidak akan pernah merasakannya. Tetapi ketika menangis itu, kita gunakan untuk curhat, untuk bercerita kepada Allah. Kita sebut nama mantan, orang yang menyebabkan kita bersedih. Nah, maka ketika doa itu sedang terpanjat, ya, doa itu kan memanjat dia ke langit. Ketika doa itu berkaitan dengan manusia, dia juga membentuk kanal. Jadi tidak hanya kanalnya ke langit, tetapi juga ada kanal kepada manusia yang menyebabkan kita bersedih. Karena itu kalau ibu kita sedang mendoakan kita di malam hari, tiba-tiba kita terbangun, kita ingat dia. Kan para ibu tuh rajin tuh tahajud malam hari untuk mendoakan kesehatan, kesuksesan bagi anak-anaknya. Tiba-tiba kita terbangun dan ingat ibu kita. Doa yang mereka panjatkan itu memanjat ke langit, tetapi untuk orang yang dia doakan, ya, yang dia sebut di dalam doanya tadi juga terbentuk kanal, sehingga energinya juga merambat kepada orang yang dia doakan, sehingga kita merasakan, ya. Nah, jadi
ketika Anda sedih, Anda kangen mantan, Anda menangis, Anda niatkan menangis itu sekarang karena Allah, dengan cara Anda berdoa, Anda bercerita, Anda memasrahkan seluruh beban itu. Anda memohon petunjuk kepada Allah. Ya, jadi menangis karena Allah itu adalah ibadah yang amat sangat mulia. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, sab'atun yuziluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, dan seseorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, jadi sekarang mungkin menangisnya karena mantan, tapi kita geser terus perasaan kita dari menangis karena mantan, dengan kita isi sedih itu tadi dengan doa, lambat laun kita bisa menangis karena kangen kepada Allah, sehingga air mata yang tercurah dari kedua belah mata kita ini menjadi air mata yang bernilai ibadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.